Shalom semuanya anak-anak teacher. Good morning. How are you today? Welcome back with me teacher Lisbeth. Kita hari ini ada di tema C, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, hari ini anak-anak teacher kita ada di pembelajaran 4 dan juga 6. Nah, di pembelajaran ini kita akan belajar yaitu proses terjadinya kabut dan juga sikap bersatu di sekolah. Alright, my students, baiklah anak-anak teacher. Sebelum pelajarannya kita mulai, is better, let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing, for your kindness, for everything that you have given for us until this beautiful morning. Jesus, we want to start our lesson for today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright, my students, let's start our lesson for today. Now, sekarang anak-anak teacher, yuk kita perhatikan buku kita di pembelajaran yang keempat, halaman 109. Nah, di halaman 109 ini kita akan pelajari yaitu proses terjadinya kabut. Nah, pada proses pembuatan coklat kemarin, kita ketahui bahwa terjadi perubahan wujud benda. Nah, berbagai peristiwa alam terjadi karena perubahan wujud benda. Misalnya, terjadinya kabut. Nah, anak-anak teacher, pernahkah kamu melihat kabut? Ayo, siapa yang pernah? Atau, tahukah kamu apa itu kabut? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita baca teks berikut ini. Proses terjadinya kabut. Kabut biasanya terlihat pada pagi atau sore hari. Nah, anak-anak teacher, mungkin kamu boleh perhatikan ya, ketika pagi atau sore hari. Kabut berbentuk seperti kumpulan awan yang melayang-layang di dekat permukaan tanah. Dari mana kabut itu berasal? Udara di sekitar kita mengandung air dalam bentuk uap air atau gas. Ya, benar sekali. Udara yang terkena panas matahari akan menjadi hangat. Nah, ini bisa dikatakan suhu, ya kan? Suhunya dari panas matahari akan menjadi hangat. Nah, udara yang hangat mampu menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ternyata udara yang hangat tadi mampu menampung uap air dalam jumlah lebih banyak. Nah, ketika terkena udara dingin pada sore atau malam hari, maka uap air yang ada di udara akan mengembun. Nah, lalu membentuk titik-titik air. Titik-titik air ini sangat ringan. Oleh karena itu, bisa melayang-layang di udara. Titik-titik air tersebut berkumpul menjadi mirip awan. Nah, jadi anak-anak teacher, kumpulan titik-titik air inilah yang disebut dengan kabut. Nah, adanya titik-titik air tadi. Nah, dikatakan bahwa titik-titik air itu sangat ringan, jadi bisa melayang-layang di udara yang mirip seperti awan. Nah, kumpulan titik-titik air itulah yang disebut dengan kabut. Nah, titik-titik air ini kemudian ada yang naik ke atas dan menjadi awan. Nah, titik-titik air tadi anak-anak teacher. Nah, sementara titik-titik air yang lebih berat akan jatuh ke bumi dan menempel pada daun, kaca rumah, dan juga benda-benda lain. Jadi anak-anak teacher, di pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari bahwa titik-titik air yang jatuh ke bumi dan menempel pada daun, nah itu terjadi apa anak-anak teacher? Ya, benar sekali. Nah, kabut yang menempel di benda-benda sekitar kita inilah yang kemudian kita kenal sebagai embun. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita udah pelajari kan bahwa itu merupakan embun. Apakah anak-anak teacher sudah mempraktekkannya, bangun pagi-pagi terus lihat daunnya ada nggak titik-titik airnya? Nah, seperti itu. Saat matahari mulai bersinar dan udara menjadi hangat kembali, kabut pun akan kembali ke wujud uap atau gas. Nah, itu dia anak-anak teacher, bahwa
Di sini kita mengetahui proses terjadinya kabut tadi. Nah, di sini adanya kata-kata yang baru kita kenal atau yang baru kita ketahui. Nah, kita lihat ya, apa saja itu. Yuk kita lihat arti kata dari yang kita dapatkan dari teks tadi. Contohnya, nah, embun tadi kita udah pelajari juga bahwa embun merupakan titik-titik air yang jatuh dari udara. Nah, terutama pada malam hari. Nah, yaitu uap menjadi titik-titik air. Kemudian, suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin, diukur dengan termometer. Kemudian, kabut, uap air yang ada di udara lalu mengembun dan membentuk titik-titik air yang berkumpul mirip awan. Nah, ini tadi arti kabut. Kemudian, awan merupakan kelompok butiran air es. Oke, anak-anak teacher, paham ya? Ada arti kata yang sudah kita ketahui hari ini. Nah, kemudian Teacher Lisbeth mau mengajak kamu nih. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah ada yaitu membuat kalimat. Nah, anak-anak teacher, ketika kita membuat kalimat dari sebuah kata, nah berarti di dalam kalimat kita itu akan muncul kata yang diminta. Nah, contohnya, buatlah kalimat menggunakan kata di bawah ini. Contohnya nih, embun dan juga awan. Nah, di sini ada kata embun dan awan. Berarti di dalam kalimat kita itu ada terdapat kata embun. Contohnya nih, embun di pagi hari membuat pemandangan menjadi sangat sejuk. Nah, ini kalimat kita. Nah, di dalam kalimat kita ini muncul kata embun. Nah, seperti itu menuliskan kalimat ya anak-anak teacher. Kemudian kata yang kedua yang diminta adalah awan. Yuk kita tuliskan kalimatnya. Contohnya, langit tampak gelap dan awan mulai mendung, pertanda akan turun hujan. Nah, ini kalimatnya muncullah kata awan. Karena kata yang diminta adalah awan, jadi muncul di dalam kalimat kita itu kata awan. Paham ya anak-anak teacher? Oke, untuk menulis kalimat yang kedepannya supaya lebih lancar lagi ya. Baiklah anak-anak teacher, kita lanjut. Ketika berdiskusi, kita dapat menerapkan sikap saling menghargai. Ketika membuat laporan hasil diskusi, kita dapat menerapkan sikap bekerja sama. Saling menghargai dan bekerja sama dapat menumbuhkan persatuan. Sikap bersatu juga dapat dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan sekolah. Contohnya apa ya? Yuk kita lihat. Sikap bersatu juga dapat dilakukan dengan cara saling menolong. Saling menolong dapat mempererat persahabatan. Saling menolong juga dapat menciptakan hidup rukun. Jadi anak-anak teacher, tidak hanya di sekolah kita lakukan sikap bersatu, tapi dimanapun kita berada harus tetap melakukan sikap bersatu, saling menolong, saling menghargai, tidak membeda-bedakan teman, selalu menciptakan hidup rukun. Oke anak-anak teacher, contohnya sikap bersatu di sekolah, misalnya pada kegiatan berikut. Melaksanakan piket kelas bersama, bekerja sama dalam tim tanpa membedakan, dan mengerjakan tugas kelompok dengan kompak. Nah, contoh yang lain, sikap bersatunya saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah, membantu teman ketika mendapat kesulitan, bersama warga sekolah menjaga kebersihan sekolah, tidak membeda-bedakan teman, dan yang lain-lain. Nah, itu dia anak-anak teacher sikap bersatu di sekolah. Nah, sekarang kita akan melihat anak-anak teacher yang menjawab kuis di video sebelumnya. Ada siapa ya? Yuk, ada Rahel, ada Kenny, ada Regina, ada Bigel, ada Biel, dan juga ada Kenzo. Nah, yang selanjutnya ada juga Barita, Leonard, Cecilia, Yohana, Vienna, Isabel, Isaya, dan Marcel. Lalu, siapa lagi anak-anak teacher yang menjawab kuisnya?
Ada Jonathan, Gloria, Grace, Daniel, Felicia, Adrian, Michelle, dan Deborah. Oke anak-anak teacher, terima kasih yang sudah menjawab kuisnya. Kemudian anak-anak teacher Lisbeth nih, ada anak-anak teacher yang sudah melakukan praktek membuat coklat cetak. Siapa saja ya mereka? Yuk kita lihat. Ada Isabel, ada Cecilia. Wow, good job anak-anak teacher yang sudah melakukan praktek membuat coklat cetaknya. Semoga bermanfaat ya. Yang selanjutnya anak-anak teacher yang lain ternyata juga masih ada. Ada Gloria. Wah, enak sekali nih kelihatan coklatnya ya. Nah, ada juga Bigel dan ada juga Jonathan. Wow, kreatif sekali ya anak-anak teacher. Yuk kita lihat siapa lagi yang sudah melakukan prakteknya. Wah, ada Yohana, ada juga Kenny. Wah, Kenny enak sekali coklatnya. Dan juga ada Vienna. Ini juga coklatnya sangat cantik. Kayaknya ini enak ya. Oke deh, siapa lagi anak-anak teacher yang sudah melakukan prakteknya? Wow, ada Grace dan juga ada Leonard. Nah, anak-anak teacher, praktek yang sudah kamu lakukan tersebut semoga bermanfaat untuk anak-anak teacher ya. Nah, dari praktek yang sudah kamu lakukan, nah, kamu pasti sudah mengetahui dong adanya proses perubahan wujud benda itu. Nah, kita ketahui bahwa di dalam proses perubahan wujud benda itu, benda tersebut dapat berubah wujud karena apa? Karena adanya pemanasan ataupun pendinginan. Nah, seperti coklat batangan awalnya itu kan benda padat tuh. Nah, kemudian kamu lakukan proses perubahannya, kita tuangkan, kita letakkan coklat batang tersebut dalam panci atau wadah kamu. Nah, kemudian meleleh, lalu bentuknya benda cair. Nah, terjadilah adanya pemanasan. Nah, kemudian benda cair tadi kamu tuang ke dalam cetakan. Nah, kemudian kamu masukkan ke kulkas. Lalu terjadilah perubahan bendanya, yaitu benda tersebut berubah karena adanya pendinginan. Lalu setelah terjadi pendinginan muncul lagi yaitu benda padat. Nah, jadi anak-anak teacher ada hal-hal yang baik, ada hal-hal positif yang lebih bermanfaat untuk anak-anak teacher ketika kamu melakukan prakteknya di rumah. Pasti kamu mendapatkan sesuatu yang sangat bermakna. Jadi anak-anak teacher ketika melakukan prakteknya pasti dong senang gak? Oke anak-anak teacher, terima kasih, pastinya lebih senang lagi ya. Jadi untuk anak-anak teacher yang lain tetap dilakukan ya. Nah, untuk anak-anak teacher yang belum muncul, anak-anak teacher saat ini, nah kita akan munculkan di video selanjutnya karena teacher kan ini buat videonya udah di sore hari. Siapa tahu ada anak teacher yang kirim malam hari, berarti itu akan lanjut di video berikutnya. Oke anak-anak teacher tetap semangat ya. Yuk dikerjakan, ayo berlatihnya halaman 112 nomor 1, 2, 3 dan ayo berlatih halaman 121 nomor 5 dan 6. Silakan dikerjakan anak-anak teacher, beri tanda supaya kamu dapat mengerjakannya. Baiklah anak teacher, sampai di sini pertemuan kita hari ini. See you next time and God bless you. Goodbye.